Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan membahas faktor yang mempengaruhi produktivitas belajar di rumah. Di sini saya berserta teman-teman saya yaitu Muhammad Pramudia, Naira Ajeng Marani, Samuel Harginis Tambunan, dan Muhammad Syafiq. Di sini saya akan membacakan tentang latar belakang dan tujuan. Lanjut. Latar belakang dan tujuan. Produktivitas belajar merupakan salah satu penentu utama keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Produktivitas belajar di rumah sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi lingkungan fisik, suasana keluarga, ketersediaan fasilitas belajar, motivasi individu, serta kemampuan manajemen waktu. Lingkungan rumah yang kurang kondusif, misalnya bising, sempit, atau banyak distraksi dapat menurunkan fokus dan efektivitas belajar. Begitu pula dinamika keluarga, seperti dukungan orang tua, pola komunikasi, dan kedisiplinan, turut berdampak pada beberapa keberhasilan proses belajar. Selain itu, kebiasaan belajar individu, tingkat motivasi, serta kemampuan mengatur jadwal belajar juga menentukan tinggi rendahnya produktivitas seseorang. Sini ada tujuannya. Yang pertama, mengetahui faktor-faktor utama yang memengaruhi produktivitas belajar mahasiswa di rumah, baik faktor lingkungan, sosial, maupun faktor internal diri mahasiswa. Yang kedua, mengidentifikasi peran dukungan keluarga atau orang serumah terhadap motivasi, kedisiplinan, dan konsistensi belajar mahasiswa. Yang ketiga, mengevaluasi faktor internal mahasiswa seperti motivasi akademik, kedisiplinan, manajemen waktu, kesehatan mental, dan kebiasaan belajar yang berpengaruh pada produktivitas belajar di rumah. Lanjut. Analisis kecukupan sampel. Metode yang digunakan menggunakan rumus Slovin untuk menentukan jumlah sampel minimum. Rumus Slovin N sama dengan 37 per 1 plus 37 dikali 0,1 pangkat 2 sama dengan 27,007 dibulatkan menjadi 28. Keterangan N sama dengan 40 jumlah populasi mahasiswa dalam kelas statistika dan probabilitas. E sama dengan 0,1 tingkat kesalahan 10%. Jumlah sampel minimum 37. Responden data dikumpulkan melalui kuesioner berbasis Google Form yang disebarkan kepada mahasiswa. Jumlah responden aktual yang mengisi kuesioner sebanyak 37 orang, sehingga telah memenuhi jumlah minimum yang disyaratkan oleh metode Slovin. Metode dan pengumpulan sampel. Skala Likert 1-5 digunakan untuk menilai tingkat pengaruh setiap faktor. 1. Sangat tidak berpengaruh. 2. Tidak berpengaruh. 3. Cukup berpengaruh. 4. Berpengaruh. 5. Sangat berpengaruh. Pengumpulan data penyebaran kuesioner dilakukan melalui Google Form. Responden mahasiswa total responden yang terkumpul 37. Berikut adalah daftar variabel. Yang pertama itu ada kondisi lingkungan, selanjutnya gangguan dari anggota keluarga, ketersediaan ruang belajar, ketersediaan perangkat teknologi, koneksi internet, motivasi belajar sendiri, kedisiplinan, waktu belajar, ketersediaan sumber belajar, kondisi kesehatan fisik, kondisi mental, gangguan dari media sosial, ketersediaan jadwal belajar, ketersediaan dukungan keluarga, kejelasan target belajar, ketersediaan waktu luang, ketersediaan pencahayaan, ketersediaan meja dan kursi belajar, ketersediaan snack atau minuman. Keterangan, sumber variabel, hasil diskusi dan arahan dosen pengampu. Semua faktor dinilai menggunakan skala Likert 1-5 untuk diolah dengan metode RI atau Relative Importance Index. Berikut adalah hasil perhitungan dan visualisasi RII. Lanjut. Nah, selanjutnya interpretasi dan rekomendasi. Faktor paling berpengaruh, faktor yang paling dominan dalam penelitian ini adalah 1 A14 RI 0,91 sama dengan SD 1,16 rank 1, 2 A1 RI 0,91 SD 1,25 rank 2, 3 A12 RI 0,90 SD 1,22 rank 3, 4 A13 RI 0,90 SD 1,22 rank 4, 5 A4 RI 0,89 SD 1,12 rank 5,
Kelima faktor ini merupakan prioritas utama karena ARI-nya tinggi dan SD umumnya rendah sedang, menunjukkan penilaian yang relatif konsisten. Implikasi praktis, faktor dengan ARI tinggi menunjukkan variabel yang paling penting menurut responden. ARI tinggi plus SD, contoh 14,4. Faktor yang dianggap sangat penting dan konsisten. ARI tinggi plus sedikit lebih besar, contoh H1. Faktor tetap penting namun terdapat sedikit variasi persepsi antar responden. Selanjutnya kesimpulan. Hasil perhitungan RI menunjukkan bahwa faktor A14, A1, A12, A13, dan A4 merupakan faktor yang paling berpengaruh. Mayoritas faktor memiliki nilai rendah sedang menandakan penilaian responden cukup konsisten. Beberapa faktor seperti A18 dan A6 memiliki SD tinggi yang menunjukkan adanya perbedaan pendapat antar responden. Selanjutnya. Terima kasih. Sekian dari kelompok 6. Maaf bila ada yang salah. Sisa dari kuesioner dan Excelnya kami akan kirimkan secara terpisah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.